Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Bella Lorenza. Di sini saya akan menjelaskan clearing. Apa yang Anda ketahui tentang clearing? Clearing adalah pertukaran data keuangan antar peserta clearing, baik atas nama peserta maupun nasabah, yang transaksinya itu diselesaikan pada periode tertentu. Lalu, apa sih tujuan dari clearing? Tujuan dari clearing yaitu untuk memudahkan dan memperlancar lalu lintas pembayaran giral antar bank. Clearing dilakukan untuk perhitungan penyelesaian utang dan piutang yang dapat berjalan secara lancar dan efisien. Apakah kalian tahu kalau clearing itu memiliki beberapa jenis? Clearing memiliki beberapa jenis, antara lain yang pertama clearing umum, yang kedua clearing lokal, dan yang ketiga clearing antar cabang. Clearing umum yaitu alat atau sarana perhitungan warkat-warkat antar bank di mana proses pelaksanaannya diawasi dan diatur oleh Bank Sentral, yaitu Bank Indonesia. Clearing lokal yaitu alat atau sarana perhitungan warkat-warkat bank yang berada dalam suatu wilayah clearing yang sudah ditentukan. Clearing antar cabang yaitu alat dan sarana perhitungan warkat antar bank yang berada di dalam satu wilayah kota. Jenis ini biasanya dilakukan dengan cara mengumpulkan semua perhitungan yang dilakukan suatu kantor cabang. Sistem clearing. Penyelenggaraan clearing memiliki beberapa sistem yang digunakan, antara lain yang pertama ada sistem manual, yang kedua ada sistem semi otomatis, yang ketiga ada sistem otomatis, dan yang keempat ada sistem elektronik. Sistem manual yaitu sistem clearing lokal yang semuanya dilakukan secara manual oleh setiap bank atau peserta, mulai dari pelaksanaan, perhitungan, pembuatan bilet, saldo clearing, serta pemilihan warkat. Yang kedua ada sistem otomatis, yaitu sistem clearing lokal yang sebagian pelaksanaannya dilakukan secara otomatis, seperti pelaksanaan perhitungan dan pembuatan bilet saldo. Sementara pemilihan warkat tetap dilakukan secara manual. Yang ketiga ada sistem otomatis, yaitu sistem clearing lokal yang seluruh pelaksanaannya dilakukan secara otomatis, dari pelaksanaan perhitungan, pembuatan bilet saldo, hingga pemilihan warkat. Yang keempat ada sistem elektronik, yaitu sistem clearing lokal di mana penyelenggara melakukan secara elektronik, yang dalam pelaksanaan perhitungan dan pembuatan bilet saldo clearing didasarkan pada data keuangan elektronik dan disertai penyampaian warkat kepada penyelenggara untuk diteruskan kepada peserta. Lalu, apa saja sih warkat itu? Warkat itu seperti cek, bilet giro, surat penerimaan transfer, nota debit, dan nota kredit. Pengertian dari cek yaitu surat perintah bayar dari nasabah ke bank yang penggunaannya dalam clearing telah disetujui oleh Bank Sentral atau BI. Pengertian bilet giro yaitu surat perintah dari nasabah ke bank yang menyimpan dana untuk memindah bukukan sejumlah uang dari rekening tertarik ke rekening pemegang yang disebutkan namanya. Pengertian dari wesel yaitu jenis wesel yang diterbitkan oleh bank khusus sebagai alat transfer yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Pengertian dari surat bukti penerimaan transfer yaitu surat bukti transfer uang yang berasal dari luar kota yang bisa ditagih kepada bank peserta penerimaan uang transfer yang dilakukan melalui clearing lokal. Pengertian dari nota debit yaitu jenis warkat yang digunakan untuk menagih sejumlah uang pada bank lain kepada bank atau nasabah yang menyampaikan warkat tersebut. Lalu pengertian dari nota kredit yaitu jenis warkat yang digunakan untuk menyampaikan sejumlah uang kepada bank lain untuk bank atau nasabah yang menerima warkat tersebut. Apa sih itu clearing dan bagaimana prosesnya?
Misal kita akan mentransfer uang kepada teman kita, dan langkah pertama itu kita harus mengisi form untuk verifikasi dari pihak bank apakah tabungan kita itu cukup untuk ditransferkan kepada teman kita, apakah kurang. Dan untuk menghindari penyalahgunaan nomor rekening, dan rekening itu harus dicek apakah sesuai atau tidak. Nah, setelah itu pihak bank akan mengirimkan atau memindahkan uang ke bank yang dimiliki oleh teman kita yang akan ditransfer itu. Lalu bagaimana jika waktunya sudah ditentukan atau periode hanya ditentukan beberapa waktu saja? Itu sudah ditentukan sesuai jadwal. Seumpama ada jadwal penyetoran jam 9, itu akan diproses nanti jam 11. Dan biasanya bank komersial meminta mengumpulkan dahulu permintaan nasabah, kemudian akan diteruskan ke Bank Indonesia dalam satu waktu atau dalam satu kloter untuk dapat diproses secara bersamaan. Jadi itu akan mengefisienkan waktu. Nah, dari jam 9 menuju ke jam 11 itu sambil menunggu nasabah yang lainnya yang akan setor atau yang akan transfer. Jadi jangan heran kalau kita mentransferkan uang atau mengirimkan uang di luar periode yang telah ditentukan tadi akan diproses jam berikutnya atau hari berikutnya. Perbedaan clearing dengan mentransferkan di ATM biasa maupun di mobile banking itu, kalau di mobile banking sama ATM itu hanya dibatasi limit transfernya atau nominal uang yang akan ditransfer. Kalau clearing itu sebesar apapun nominalnya pada hari itu tetap bisa dikirim. Nah, jadi sudah tahu kan apa itu clearing dan bagaimana prosesnya? Cukup sekian penjelasan clearing dari saya, semoga bermanfaat bagi semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.